Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Lembaran Inspirasi. Kali ini saya sedang berada di kantor dan juga outlet Laziza serta Capiping Seafood yang ada di Jalan Gajah Mada, Kedung Turi, Taman Sidoarjo. Dan hari ini saya mau ketemu dengan CEO dari Laziza dan juga Capiping Seafood, Pak Yuda Setiawan. Kebetulan saya sudah janji dengan beliaunya dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar perjalanan bisnisnya. Oke, kita langsung coba cari tahu di dalam apakah beliaunya sudah datang atau belum. Yuk, langsung ikut. Yang bisa saya bantu? Iya, siang Mbak, bisa dengan Pak Yuda Setiawan. Oh bisa. Iya, saya dari Surabaya TV sudah janjian. Oh iya, saya antar ya Kak ya. Oke. Oke, makasih. Ini sih Bapak. Iya. Yang ingin bertemu dengan Bapak Yuda. Oh, siapa? Kak Faria. Oh, Bapak Ria ya. Oke, makasih ya. Oke, segera saya tunggu ya. Oh, Bapak Ria. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Kabar baik. Yuda, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Terima kasih nih bisa hadir di kantor kita nih di Laziza. Oh, saya luar biasa Pak. Dikasih kesempatan mengganggu waktu sibuknya Bapak ini bisa. Enggak. Terima kasih juga. Oke. Silakan duduk nih. Terima kasih. Lama nunggu? Enggak ya. Tapi tadi Siap-siap. juga dari tempatnya nggak susah kok. Oh, nggak susah, alhamdulillah. Langsung nemu. Ini musim pandemi ya, jadi kita harus pakai masker nih kelihatannya. Tapi boleh deh mungkin Pak Yuda bisa buka sebentar mungkin. Oh gitu. Bisa ya. Oke. Beliau adalah CEO dari Nah, ini. Capiping. Dua capit mana cukup. Oke. Saya pakai lagi ya. Silakan. Gimana Pak Ria? Kabarnya? Pak Yuda, ini saya dengar kan saat ini Laziza juga melakukan ekspansi juga ya Pak ya. Tidak hanya dari Laziza saja. Pertemuan terakhir kita kemarin tuh membahas tentang Laziza ya Pak? Masih dengan Laziza. Ya, betul. Kemudian saya dengar juga ada ekspansi bisnis. Betul. Capiping Seafood gitu Iya. ya. Saya dengar juga pesan grand opening juga ya beberapa Betul. kali ya Pak. Iya, tanggal 26 kemarin. Bisa diceritakan Pak, kenapa kok sampai ada Capiping Seafood? Iya. Ya, jadi gini Bapak Ria, memang kondisi pandemi COVID-19 ini memang sangat memukul kami ya di semua sektor bis kuliner gitu ya. Hampir 1 tahun penuh ini kita ya cukup apa ya istilahnya itu pusing gitu ya. Tujuh keliling juga bagaimana sih mengatasi pandemi ini juga. Bahkan kita juga amatin yang sudah brand-brand internasional itu gitu kan ya. Sampai saat ini kita lihat juga masih belum menemukan satu semacam strategi yang jitu ya untuk mengatasi di sini. Terbukti kalau kita lihat laporan keuangan mereka juga babak belur gitu ya. Iya. Artinya kalau sekarang seperti sekarang ini, kalau saya juga menekankan awal saat ada pandemi, saya sampaikan kepada tim saya, kita bisa survei saja luar biasa. Iya. Jadi yang kita tekankan sekarang bagaimana bukan berapa kenaikan omset kita, berapa profit kita, tetapi bagaimana kita bisa menekan semaksimal mungkin kerugian. Jadi semacam itu, karena dengan kebijakan-kebijakan, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan sekolah sampai di kampus yang tidak ada kegiatan offline ya, daring semua, otomatis omset yang kita dapatkan jauh sekali menurun. Jadi seperti itu. Nah, di akhir tahun akhirnya kita melakukan evaluasi biasa sih, setiap akhir tahun atau awal tahun kita melakukan satu semacam evaluasi ya, membuat bisnis plan tahun 2021 seperti apa. Nah, sebelum kita ambil 3 bulan terakhir kondisi kita, semua store, kemudian kita tempatkan ke tahun 2021, ini kok rasanya berat sekali ini kalau kita dengan strategi yang sama seperti tahun 2021. Sebenarnya bukannya kita pandemi tidak melakukan apa-apa, banyak sekali kita juga melakukan satu semacam terobosan-terobosan inovasi untuk bisa mempertahankan omset. Tapi ya karena itu tadi ya banyaknya kebijakan-kebijakan, faktor-faktor eksternal itu menjadikan kami jadi nggak berkutik gitu ya. Yang paling terasa adalah ya sekolah libur ini. Kampus libur, sekolah libur, sehingga yang biasa kita punya tim sales yang ke marketing, kemarin kita sudah ada job untuk rekor muri di Ponorogo akhirnya gagal gitu ya. Kemudian kita juga kerjasama sama Ikatan Guru TK Indonesia juga gagal, event-event semua ke cancel gitu kan ya.
biasanya kalau di Malang itu anak-anak kampus online buahnya, sekarang Malang ini jadi kayak kota sepi gitu. Ditinggal para mahasiswanya gitu kan ya. Jadi yang tadinya kita memang banyak stol kita di basis-basis kampus dan sangat terimbas sekali. Akhirnya kita mencoba untuk cari-cari satu semacam apa sih ide-ide yang ini, ide-ide yang tentang Lazizah semua sudah kita lakukan semua, tapi kok rasanya sulit banget untuk meningkatkan secara drastis. Sampai akhirnya saya terus diskusi, kebetulan saya ada di komunitas tangan di atas, teman-teman wirausaha, yang kita ya saling curhat, kadang ngetril bareng di promo gitu ya, sambil kita diskusi apa ini ya apa ya. Jadi kalau kita cara itu ya curhatnya itu nangis bersama gitu. Karena kalau dulu kita ada krispon atau apa UMKM kan terdampak, tapi sekarang sangat-sangat terdampak semua. Jadi seperti itu. Dari situ ada teman yang di Tuban yang punya bisnis seafood yang terus istilahnya memberikan masukan ke kita. Pak ini loh, kalau seafood insya Allah masih bisa survive gitu ya. Potensi pasar baru gitu ya? Ya setelah memang kita amatin memang behaviornya masyarakat ini kan berubah gitu kan ya. Jadi karena anaknya di rumah, keluarga di rumah, WFH, akhirnya kan orang tua terpaksa juga memasak sendiri gitu ya, masak di rumah semua. Dan karena yang mudah dijangkau adalah ayam, makanya masak ayam semua dengan segala macam variasinya. Jadi yang biasanya anak-anak di sekolah di event tidak lagi ada pesan-pesanan gitu ya. Anak-anak kos biasanya pesan masih ayam geprek, ayam Lazizah. Sekarang dia ya di rumah ya dimasakkan orang tuanya. Bisa pilih masak sendiri ya Pak? Iya, masak sendiri. Otomatis ya beli ke pasar, setiap hari belanja dan sebagainya. Nah dari situ akhirnya kita mencoba untuk memetakan kira-kira market yang masih ada apa sih. Ternyata setelah kita pelajari memang ada suatu market yang dimana yang keluarga di rumah itu tidak bisa memasak atau mengkrit masakan itu di rumah. Nah, ternyata kalau informasi saya diberikan oleh teman saya itu di seafood basis survei, setelah saya mati, oh ini ada korelasinya. Katanya kalau orang masak seafood ini kan nggak mudah, betul. Iya kan? Beli kepiting tidak tersedia seperti semudah ayam. Betul. Beli cumi juga seperti itu, gitu kan ya. Oh gini ya, akhirnya emang selain seafood juga banyak yang istilahnya itu masih bisa survive. Teman-teman akhirnya yang punya bisnis steak juga masih survive, karena steak juga nggak mudah dikrit di rumah. Jadi seperti itu. Dan ada juga yang kemarin itu solusi yang alternatif lain, misalnya kayak minian gitu. Ada temen yang punya kuliner minian juga lagi masih kuning ya. Tapi kita harus memilih mana yang sekiranya kita ini yang secara link, kolaborasi, terus kemudian akses, tapi itu ada masalah kompetisi, ya kompetitor, dan investasi yang kita keluarkan untuk mentransformasi dari gimana Lazizah ini bisa memiliki tapi tidak membutuhkan suatu effort atau investasi yang cukup besar. Kenapa pilih fokus ke situ Pak akhirnya? Pada akhirnya ya pertama saya punya partner, ya ada partner yang dimana partner saya ini mampu melakukan re-engineering dalam bisnis seafood. Ya, saya pikir yang seafood itu sulit, harus tergantung sama chef, dia mampu tidak melakukan ini. Dia jadi siapkan semacam kayak kita masak Indomie gitu. Oh jadi semua serba instan ya? Serba, jadi seperti itu. Jadi sudah disiapkan. Ya? Bisa istilahnya kalau diterjemahkan prosesnya di Lazizah ini nggak terlalu sulit. Tim saya kan ya sudah biasa masak. Saya hanya menyiapkan satu perangkatnya itu juga tidak terlalu mahal juga kalau untuk ukuran investasi gitu ya. Tapi jelas saya di sini berarti tidak tergantung oleh seorang chef. Saya pikir waktu seafood kan gimana cara ngukurnya, bumbunya, ada kecap asinnya, kemudian mungkin bumbu saus tiramnya gitu kan ya, macam-macam. Kan kalau lihat masuk itu kan asal nuang gitu kan ya. Nah, kadang-kadang tuh by feeling ya Pak. Betul, by feeling gitu. Nah, kalau yang sekarang yang kita lakukan ini ya semua sudah di packing. Jadi bumbu saus padang sudah satu porsi, seafoodnya, bumbu saus asam manis, bumbu black pepper. Jadi sama sekali tim saya itu tidak melakukan menambah-nambah lagi gula, bahkan garam tidak perlu, karena itu sudah standar. Oh, luar biasa. Jadi yang mungkin yang sedikit bedakan bisa jadi karena ya rasa aja tetap dibutuhkan insting dalam hal melihat ini sudah waktunya disajikan kekentalannya, tapi sama sekali tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah, secara sistem pun manajemen di restoran saya melihat ini bisa saya kontrol stoknya, itu yang penting juga. Jadi pada saat saya masukkan ke bisnis saya tidak terlalu sulit,
Dan memang tujuannya adalah memang bagaimana omset Laziza ini bisa naik dengan cara menambah varian baru, tetapi kita sounding, kita marketing, kita optimisasi dengan brand sendiri. Oh, jadi ini sebenarnya combine. Combine sebenarnya, caturnya sama, orang-orangnya juga masih sama. Yang tadinya orang-orangnya ini misalnya istilahnya hanya menangani Laziza, akhirnya kita manajemennya ngurusin dua gitu ya, dua brand gitu kan ya. Jadi seperti itu. Nah, ya kita membuat organisasi baru di masing-masing restoran. Oh, siapa penanggung jawabnya di Capiting, siapa penanggung jawabnya di Laziza. Karena selama pandemi ini, meskipun memang ada PKM, tetapi memang Laziza sulit untuk bisa mendatangkan orang untuk makan di tempat. Karena biasanya memang delivery order, bawa pulang dan sebagainya, sehingga ini saya sudah bangun restoran ini dengan tempat duduk yang maksimal, tapi kok sedikit sekali yang makan di tempat. Akhirnya setelah kita rubah menjadi Capiting, akhirnya banyak yang makan di tempat karena seafood lebih dinikmati secara panas gitu ya, habis dimasak, experience-nya ada di sana. Tetapi di tempat tersebut tetap ada Laziza dan akhirnya jadi editorial baru. Kan biasanya keluarganya kan di Malang juga sama bawa anak dan sebagainya, anaknya kan mungkin tidak selera dengan seafood, akhirnya dibelikan Laziza. Betul. Jadi seperti itu, akhirnya ya bisa dikombin. Jadi kalau ke Capiting ini ya nggak usah khawatir, Laziza tetap ada menu Lazizanya. Sebenarnya konsepnya juga one stop shopping One gitu stop ya. shopping. Keren ini. Jadi family kalau nggak suka seafood bisa juga milih Laziza gitu ya. Sebenarnya kalau kita tahu ya, kalau menu dari Laziza itu sendiri kan pasti ayam-ayaman, pizza dan lain-lainnya gitu ya. Kalau di Capiting Seafood sendiri itu menunya apa saja sih? Ya, jadi memang karena asal mula menu ini adalah dari Tuban, sebenarnya kita mengangkat seafood khas Tuban. Yang dimana kalau orang-orang misalnya rindu masakan di Tuban itu, ya dia harus pergi ke Tuban dan butuh waktu 3,5 jam gitu ya. Apa sih yang di Tuban itu yang menjadi khasnya itu kari rajungan, sampai ada cara kari rajungan remason gitu ya, misalnya gitu ya. Terus kemudian mangut kepala ikan manyung. Ya jadi sebenarnya Anda nggak perlu ke sana, ya, tapi kami sediakan sini. Bahkan yang resep masakan ini, dulu yang restoran yang menurut teman ini yang disinggahi oleh Pak Jokowi, Pak Presiden, pada saat ada peresmian yang sekarang ramai desa-desa jualan beli mobil lah itu. Jadi Pertamina waktu peresmian itu Pak Jokowi pun ya itu yang merasakan menu ini. Artinya kalau Anda makan di sana ya makan seperti di sini. Jadi kolaborasi kami. Seafood khas Tuban. Betul. Kemudian kita juga mix dengan seafood yang lagi trending sekarang. Jadi kayak mix kerang tangan, ada kerang hijau, ada kerang darah, ada kerang tahu ya. Yaitu yang di mix kemudian dimakan bareng-bareng. Kasih kepiting, ada udang gitu, kayak gitu. Oh, ini ya. Alhamdulillah ini. Nah, ini minumannya di Capiting kita juga khas minuman khas Tuban juga, ada beras kencur, ada sinom, tambah lagi namanya bir petok. Nah, ini. Oh gitu. Nah, ini karya ini sinomnya, ini seger sekali. Ini beras kencur dan ini bir petok. Nah, jadi ini 3 minuman andalan Capiting yang memang kita mengangkat karena kondisi COVID. Minuman sehat. Ya, minuman sehat semua. Minuman sehat semua. Jadi kalau bir petok ini rasa jauhnya untuk menghangatkan tubuh gitu kan ya. Beras kencur ya tahu sendiri kan ya, semacam minuman jamu. Sama sinom juga ya gitu. Habis makan seafood, nah dinetralisir oleh ini. Keren banget. Iya. Pak Yuda, sebenarnya Capiting Seafood sendiri itu konsepnya itu konsep resto seafood yang seperti apa? Apakah untuk middle up, middle atau seperti apa? Ya, memang ini yang suatu konsep baru untuk restoran seafood ya, karena saya juga kenapa memutuskan masuk ke seafood ini karena saya lihat tidak seperti bisnis perayaman, dari yang bisnis internasional sampai yang kaki lima kan banyak. Yang di menengah pun ya, yang menengah pun yang level-level nasional itu kan juga banyak yang bermain di ayam, karena memang secara bisnisnya juga umum dan bisa dipelajari, dan banyak orang-orang yang pernah bekerja di
yang ayam naik sebenarnya kan keluar Ihsan bikin sendiri-sendiri. Termasuk Lazizah. Sebenarnya Lazizah ini kan tim saya ini orang X juga yang yang terserah semua. Jadi akhirnya ya manajemennya, marketnya itu ya mereka masuk ke sana semua itu tadi. Nah saya melihat, nah ini apalagi nih? Wah ini yang tren ini. Iya, seafood mix ya. Nah ini memang kita sajikan di wajan gitu Bu Varia. Jadi ya punya experience ya. Jadi tradisionalnya juga masih ada. Ditata ya Mbak ya. Pakai lilin ya ini. Minta lilinnya ya. Ada jagungnya, nah gitu. Ini pun tanpa nasi sudah. Iya. Sehat sebenarnya. Sudah puas. Jadi ini nambah protein. Nambah protein. Ini bisa dimakan bareng-bareng 4-5 orang ya. Luar biasa. Nah, kembali lagi ya tadi. Jadi saya lihat seafood ini yang kalau yang besar belum ada brand internasional. Itu yang buat kita nyaman. Ada brand nasional tapi memang itu yang menengah ke atas sekali gitu ya. Jadi kalau kita makan di sana ya harus siap-siap uang mungkin 1-2 juta gitu ya. Ya sudah siap seperti itu. Kalau yang bawah pun banyak kan ya hanya seafood tanda 5. Ya biasa dia mix dengan ayam, dengan bebek atau apa gitu kan ya. Dan variasinya juga nggak terlalu banyak ya di kayak gitu. Artinya cari tempat yang nyaman itu ya nggak terlalu banyak lah kalau untuk seafood. Bisa dia emang bahan baku dan sebagainya. Tapi yang juga memiliki brand secara nasional yang banyak cabang juga belum ada saya lihat. Itu membuat saya menjadi optimis bahwa Cabiting ini nanti akan saya buat seperti itu. Ya seperti kayak di perayaman ini ada di sana, ada di sana, ada di sana. Ya. Arahnya nanti banyak outlet gitu. Pasti. Karena kelas middle. Jadi istilahnya tidak terlalu mahal juga tidak terlalu ke bawah gitu ya. Tapi memang beda dengan ayam sekarang kan banding-bandingan harga semua. Jadi kita sampai jual ayam sudah pakai geprek, ayam geprek nasinya pakai nasi jeruk gitu sudah ST kita jual 9.000 gitu kan ya. Iya. Artinya emang ya margin kita sangat sekali. Jadi kalau cukup ketat sekali ya. Ketat sekali. Nah, makasih Mbak ya. Terima kasih Mbak. Nah kalau di seafood ya kayak kemarin sebenarnya kita juga lumayan stres juga gitu karena yang ayam yang bernasional itu sampai strategi dipakaikan semua strategi pricing semua. Lazizah kan punya pizza, tapi yang pizza yang bernasional itu sampai menurunkan harga ya hanya 9.000-10.000 ya otomatis kita nggak bisa berkutik. Ya, yang pasarnya Lazizah ya mereka. Otomatis yang tadinya kita dulu bikin Lazizah ini kan tidak sampai bersaing dengan mereka dan kita yakin karena harga kita masih jauh di bawah mereka. Tapi saat pandemi ini mereka masuk juga ke pasar-pasar kita ini. Otomatis ya orang ya memilih yang brand internasional dong kayak gitu kan ya. Jadi itu membuat kita juga cukup berat untuk itu pun mereka juga belum bisa suka pasti akan lebih juga karena menurunkan margin yang cukup besar. Jadi seperti itu. Nah kita mau diturunkan berapa lagi gitu kan ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk membuka Cabiting Seafood ini yang dimana insya Allah ya masih ada market menengah ke atas yang sampai saat ini ya teman-teman PNS, BUMN, perusahaan-perusahaan besar kan belum terkena, nggak terlalu terdampak pandemi. Iya betul. Mungkin mereka butuh itu karena nggak biasa masak di rumah, ya akhirnya makan seafood gitu kan ya. Kita kan punya promo ini, promo buy one get one. Jadi ada kepiting cumi, kepiting udang, kita price hanya 70.000, itu bisa dapat 2 porsi. Wow. Kerang barang ini kita diskon 50%, jadi harga normal 100.000 bisa 50 ribuan. Artinya 50.000 dimakan orang bertiga dan sudah terjangkau sekali gitu. Artinya kalau seafood ini insya Allah kita bisa juga memberikan satu harga yang sangat terjangkau, hemat lah ya gitu. Kalau menu best sellernya apa nih Pak Yuda? Ya, jadi karena memang kemarin yang kita promosikan adalah personal Cabiting. Jadi personal Cabiting memang kalau awalnya konsepnya kita lihat kemarin itu memang makan bareng-bareng gini. Kalau gini kan dimakan orang satu itu kan terlalu banyak. Orang mesti di situ harus orang 3, orang 4 gitu kan ya. Tapi kita sekarang menciptakan menu personal. Jadi satu kepiting pakai cumi, satu kepiting pakai kerang, satu kepiting pakai udang gitu ya.
atau cumi sama udang gitu, dan kita kemas ya ada doyan, itu yang masih menjadi best seller kita. Tapi yang kalau yang bareng-bareng yang cukup best seller ini kerang bareng ini. Oh, oke. Nah, tapi ada juga yang dia sudah mandit dengan kangen dengan menu Tuban, Manggut Manyung sama Karajungan, mereka sudah seneng banget dengan ada capiting karena nggak perlu jauh-jauh gitu kan. Langsung order itu. Iya, gitu seperti ya, itu. Pak Yuda, ya. Oke. Nah, salah satu strategi marketing yang mengena itu tadi ya, menggunakan tagline yang juga mudah diingat gitu. Iya, dua capit mana cukup. Dua capit mana cukup gitu ya. Dua capit mana cukup. Nah, itu idenya dari mana sih, Pak Yuda? Ya, jadi kan kemarin memang pada saat saya di meeting, kemudian saya sampaikan, ada ide lagi nggak kita supaya Lazizia kita ini tahun 2021 Ya. masih bisa, bukan lagi sukses, saya bilang kita harus untung, kalau nggak untung kita sudah mati, saya bilang kayak gitu, bukan lagi ngomong survive, saya bilang gitu. Di tahun 2021 kita harus untung, Ya. kalau nggak untung kita mati, saya bilang kayak gitu. Ada nggak ide-ide yang bisa teman-teman sampaikan? Nggak ada, memang nggak bisa, tapi saya sudah punya senjata. Oke, nggak ada ya, oke, saya punya ide, bagaimana kita yang store-store kita ini yang ada dine-in atau apa, kita buat seafood, saya bilang gitu. Saya itu belum tahu namanya apa. Iya, iya, iya. Saya kasih keyakinan kepada tim saya bahwa dengan seafood seperti ini ada contohnya sudah jalan seperti ini, gimana? Karena memang semuanya memang sudah buntu, nggak punya ide, ya udah ngikut. Iya. Setelah semua sudah saya kondisikan semua, tim saya akhirnya kita tunjuk, ada ketua tim projectnya. Oke, saya tunjuk, ya benar di di bagian R&D ini, oke, kamu saya tunjuk untuk membuat satu semacam bisnis model kapasnya. Kemudian ya mantu saya juga gitu ya, misalnya di rumah ya sama anak adik-adiknya, mereka membuat satu ya mengaplikasikan kuliahnya ya. Ini yang saya minta, kamu berdesain ini sebagai kamu orang muda, saya bilang kayak gitu, orang kamu yang masih belum begitu banyak di luar pengaruh-pengaruh di luar, saya bilang kayak gitu. Akhirnya mereka ya bertiga itu saya berempat ya, anak-anak saya itu mereka di rumah bikin, akhirnya nah, diskusi kita memutuskan. Pertama apa konsepnya? Konsep ini dipresentasikan semua. Oke, setuju. Terus apa? Kita bikin namanya apa? Ada yang ngomong ngepiting, ada yang ngomong ngepiting aja, ada ingin kepiting gitu kan ya. Kok ini rasa-rasa nama-nama ini kok masih ngekor di brand-brand yang lain gitu. Kita kok nggak suka kayak gitu-gitu. Kita harus punya sesuatu yang berbeda. Satu ini sampai akhirnya ini ya ada usulan namanya capiting. Loh, kok aku suka gitu ya. Terus tagline-nya dua capit mana cukup. Ini kok lebih oke lagi gitu. Capiting dua capit mana cukup. Nah akhirnya oke, langsung gambarnya apa? Kalau dua capit berarti harus ada kepitingnya. Jadi dikuatkan mana? Ini bentuknya fontnya apa? Itu singkat sekali kita merumuskannya. Jadi memang saya cuma bilang bahwa memang ini berbeda seperti saya dulu bikin Lazizia. Kalau dulu Lazizia saya sama sekali belum menguasai bisnis restoran. Tapi karena kita sudah 5 tahun, kalau saya pengalaman saya sudah 8 tahun gitu ya. Sejak Lazizia ya Pak ya? Sebelum Lazizia. Oh sebelum Lazizia sudah ada juga ya? Nah, sebelum saya kan saya ikut franchise teman saya itu. Jadi 3 tahun saya mempelajari itu, 5 tahun dengan Lazizia, itulah sebagai model awal saya bagaimana saya menjalankan bisnis ini. Jadi pada saat mempersiapkan cabang pertama di BKR pelajar dekatnya SMA 9 Surabaya itu hanya waktu 2 minggu aja. Oh, itu bisa singkat ya? Singkat sekali. Luar biasa. Ini 5 hari. Kalau di sini 5 hari ya? Waduh, bonek ya? Iya, jadi saya istilahnya ya dulu kita sudah terbiasa kayak gitu. Tapi bedanya kalau dulu saya masih manual atau apa, ini kan perangkat-perangkat sudah ada di Lazizia, saya tinggal menambah menu, tapi konsepnya, laporan keuangannya, ini semua sudah clear gitu ya, jadi enak masukannya, jadi seperti itu. Tinggal di-combine aja, tapi tim marketingnya saya bentuk sendiri, tim konten marketingnya bentuk sendiri, terus istilahnya analisanya, desain tim kreatif desainnya sendiri. Jadi officially Capiting Seafood ini sudah ada sejak kapan? Officialnya sekarang kalau sebenarnya kita itu mulainya akhir Januari. Akhir Januari. Yang di KPH 2021. Jadi akhir Januari. Kemudian di sini kita awal Februari. Awal Februari. Karena sini kita software tanggal 19
Februari. Jadi grand opening 26 Februari. Tanggal berapa ya? Saya agak lupa, saya kemana ini. Ada istilah dokumen, saya sampai lupa saya. Bulan Februari. Februari awal Februari. Oke, Awal jadi Februari. masih 1 bulan, tapi Iya. sudah banyak sekali penggemarnya. Betul. Itu emang Punya ya? ya sama seperti dulu saya Lazizah. Pertama kali saya bilang kalau saya hanya buka 1-2, saya tentu akan kalah bersaing yang sudah eksis. Saya punya suatu different yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi biasanya saya tuh exposure itu dalam bentuk membuat cabang langsung dalam banyak. Langsung marketingnya jalan, dengan. Nah, itu yang memang kekuatan sampai saat ini dimiliki oleh Lazizah. Tim yang mampu mengkreat bisnis cepat gitu. Ya. Jadi total sekarang ada berapa Pak? Lazizah berapa, Capiting berapa? Lazizah sekarang ada 35, Capitingnya sekarang 3. Oke. Nah, jadi Tersebar di mana saja? Di Jawa Timur saja? Jawa Timur paling jauh Magetan, Ngawi, ya, dan di Jawa Tengah, Jawa Tengah ada juga? dan di Jakarta juga ada, Oh, di di Jakarta. Tangerang. Nah, jadi Capiting masih ada di Surabaya saja? masih Surabaya Sidoarjo. Surabaya Sidoarjo. Nah, insya Allah minggu depan kita buka di Surabaya Kota, di Sidoarjo Kota sama di Taman Bungkul. Wow. Lancar ya. Ya, jadi kita sudah targetkan nanti sebelum puasa ada sekitar sebenarnya 1 Maret ini Ya. atau sampai paling nanti sekitar tanggal 15 Maret itu kita akan online kan di 30 titik itu tadi. Ya, ya. Jadi sebenarnya Capiting sudah nanti bisa dinikmatin di Madiun sudah bisa. Oh, sudah bisa semuanya? Jadi Sudah bisa. targetnya 15 Maret ini 15 Maret ini semua outlet Lazizah sudah sudah ada bisa Capiting. Capiting. Wow. Jadi sudah bisa dinikmati di Malang, Oke. sudah bisa dinikmatin di mana ini Probolinggo, Pasuruan. Luar biasa nih ekspansi bisnisnya ya. Oke, Pak Yuda, kita kembali ke belakang dulu ya, nostalgia dulu. Nah, Sebenarnya gimana sih Pak awal ceritanya Bapak itu memutuskan untuk terjun di bisnis kuliner gitu? Apakah memang dari awal sudah kebayang gitu punya gambaran? Oke, saya misalnya nih habis bekerja di perusahaan yang sebelumnya mungkin ya, pengennya langsung usaha di bidang kuliner atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau saya ditanya dulu cita-citanya apa gitu ya. Iya. Orang tua saya itu kan marinir ya, militer, tentara, ABRI. Dan sejak kecil saya hidup di perumahan militer. Iya, iya. Setiap hari yang saya lihat ya marinir latihan, masuk selokan-selokan depan rumah gitu kan ya. Terus sering diajak orang tua saya itu di kantor jaga ya, berenang di kolam renangnya di situ, makannya tentara. Sebenarnya jiwa untuk menjadi seorang militer itu sejak kecil. Malah awalnya tuh malah keinginannya di bidang militer ya? Iya, karena orang tuanya seperti itu. Oke. Ya kan, orang tua seperti itu. Dan tentu sih kakak saya kayaknya masuk juga. Oh, Nah, pada saat saya SMA saya kok berubah semua. oke. Jadi saya SMA saya berubah semua keinginan saya sehingga saya sampai tidak mau mengikuti jejak ke sana. Turning point-nya apa itu? Ya mungkin karena satu saya melihat ada kalau di militer kan harus sempurna ya. Kalau saya ada masalah di gigi, jadi saya sudah nggak pede. Tapi lebih kepada satu masih masalah idealis. Nggak tahu tiba-tiba kalau saya berbeda pandangan gitu saat itu. Ya. Jadi akhirnya saya kok nggak suka jadi tentara. Gitu. Nah, saya minta izin orang tua saya kuliah aja sebenarnya gitu. Saya ke ITS. Tapi kuliah di ITS juga saya juga masuk jurusan apa juga saya nggak ya. Iya, iya. Asal pilih gitu. Tiba-tiba kok masuk di jurusan teknik penyiapan atau teknik lingkungan gitu loh. Ya itu pun, tapi kemudian saya terlibat di pesantren sejak semester 3, ya semester 2, semester 3, di situ lah yang mendidik saya menjadi entrepreneur. Jadi saya satu mengabdi di pesantren, di situ ada panti asuhan, ada yatim, dan kami masih dikaryakan. Ya, saya jualan majalah, jualan lembar Jumat, jualan kambing, di percetakan. Jadi di situ saya dipupuk menjadi seorang sales. Ya, jadi sambil kuliah sambil berkarya di pesantren ini. Iya, iya. Ya memang ada kasus akhirnya kuliah saya jadi keteteran 7 tahun saya kuliah di ITS. Tapi belakangnya bagus Pak. Ya itu jiwa-jiwa untuk istilahnya entrepreneurnya, terus nggak malu gitu ya, istilahnya kalau bahasa Jawa itu menawarkan dagang itu nggak malu. Sampai ke saya waktu itu karena butuh
biaya untuk TA, tugas akhir, SMK, izin pesantren, saya keluar dulu, kemudian saya kerja jadi seorang sales di BUMN. Sales eksekutif alat kesehatan. Jadi saya ditempa lagi jiwa sales marketing saya. Nah, kemudian sampai sekitar tahun 95 sampai tahun 2000 saya mengabdi di salah satu BUMN. Gitu ya. Sampai sekarang BUMN-nya masih ada. Tapi kemudian saya kok nggak nyaman di kesehatan, sampai akhirnya mencari-cari keluar, terus sampai cari-cari bisnis yang lain, ya macam-macam. Saya dulu itu sudah jualan baju bekas yang itu, terus jualan barang-barang kerajinan gitu kan ya, sampai akhirnya saya masuk ke MLM jadi OKB. Tapi kemudian saya ketipu, jatuh tahun 2004 itu saya nggak ada kegiatan apa-apa. Sampai 2004 ketemu teman ini adalah salah satu dealer Telkomsel. Akhirnya saya diajak untuk berbisnis pulsa. Istilah satu memulai babak baru menjadi seorang bisnis di bidang seluler. Hampir sampai sekarang masih eksis gitu ya. Tapi ya tadi kalau di bisnis seluler itu pulsa faktor sangat keras, sangat tinggi gitu ya. Jadi ada banyak kebijakan yang kita harus menyelesaikan. Jadi kita tuh nggak bisa menentukan sendiri strateginya. Ini buat saya jadi nggak nyaman. Akhirnya 2013 saya mencoba mencari satu semacam solusi bisnis yang lain. Pernah beli warnet atau istilahnya itu game online. Tapi kalau saya nggak jualannya, saya ngelarang anak saya main game online, kalau saya jadi pengusaha game online gitu kan ya. Tapi kalau lihat dari Jumat, itu kok banyak anak-anak nggak sholat atau apa, itu nggak nyaman, akhirnya saya tutup. Gitu ya. Tapi bisnis IT-nya jalan, dan saya punya tim IT yang kuat saat itu. Tapi kemudian isi IT-nya ini keluar, kayak kita ya itu kelabakan juga. Dan sampai akhirnya betul kantor itu IT saya semuanya membawa source-nya, terus menghabisin semua klien-klien saya, semua diambil semua. Itu buat saya jadi aduh ini ya, kalau saya bisa itu, kalau saya nggak punya orang IT sendiri jadi masalah. Tapi disitulah istilahnya pemahaman pengetahuan tentang IT ini ada di saya juga gitu ya. Jadi karena wah ini harus saya punya orang khusus sendiri untuk IT, dan saya yakin memang ke depan IT ini di bisnis apapun akan sangat berpengaruh. Iya, betul. Ya, karena anak saya tiga-tiganya ini masuk di bidang IT semua. Dan makanya sekarang saya minta bantu untuk memperkuat di Laziza. Yang sedangkan di pulsa ini karena tidak ada orang tim IT sendiri, akhirnya memang stagnan hanya jualan pulsa saja. Nah, Laziza ini saya buat sebenarnya ya untuk mengantisipasi kalau sampai bisnis pulsanya ini ada masalah. Kenapa waktu itu kuliner Pak fokusnya? Jadi kalau di pelajaran yang saya dapatkan sama-sama dengan ini, kalau Anda mencari bisnis yang istilahnya itu yang long term ya, dibutuhkan oleh konsumen masyarakat. Kalau saya dulu mengapa di bisnis pulsa, karena saya tahu nanti pulsanya akan terus dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kenapa masuk kuliner? Ya setiap hari orang makan, dan kreativitas kuliner itu ya sangat aneh sekali gitu ya. Cepat, mungkin dari makan ayam bisa macam-macam, bisa bisnis kuliner. Ya, hanya gara-gara dikasih keju sudah beda lagi namanya. Ya, dikasih saus ini sudah beda lagi. Nah, dibedakan kemasan sudah beda lagi ya gitu. Jadi macam-macam variasi ini kan mudah sekali di kuliner. Tapi jelas orang tetap butuh makan. Sekarang tinggal bagaimana kita membangun ya, jadi mempelajari swotnya, diferensialnya seperti apa. Jadi agar value atau apa yang kita tawarkan betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Ada yang sifatnya unik, ada sifatnya different, ada sifatnya mungkin juga cost leadership yang harganya betul-betul bisa bersaing dengan memberikan fasilitas yang luar biasa. Jadi pilihan-pilihan strateginya macam-macam. Itu membuat saya akhirnya melihat, oh kalau di kuliner enaknya gitu, kreativitas kita tuh tinggi. Nah, saya lebih kepada mengarahkan membangun bisnis kulinernya dalam tanda kutip bahwa tidak banyak orang yang mampu melakukan bisnis itu membentuk cabang-cabang seperti Laziza ini. Kemampuan itu yang tidak baik dimiliki oleh teman-teman UMKM. Betul. Nah, kami membangun tim, membangun sistem dan sebagainya, karena menemukan suatu semacam peluang ini akhirnya bisa kita duplikat dan tempuh cepat gitu.
Tadi menarik juga ya Bapak kan menyinggung soal IT ya Pak ya. Ya. Kita tahu pemanfaatan teknologi saat ini itu jadi satu hal yang sangat penting ya dalam Ya. penerapan strategi marketing gitu. Betul. Nah kalau di Laziza sendiri dan juga Capiting Seafood sebenarnya pemanfaatan teknologi ini adopsinya itu seperti apa Pak? Ya, jadi pada saat sejak awal saya membangun kuliner, saya ini kan orang bukan berdasar chef. Iya. Saya orang yang multi istilahnya di manajemen gitu ya. Meskipun saya tidak belajar khusus di manajemen, tetapi karena pelajaran saya cukup lama 2004 sampai dengan 2013 saat itu ya, berkutik terus dengan orang-orang IT, sehingga saya yakin bahwa saya melakukan bisnis apapun harus punya basic IT. Apalagi saya juga punya prinsip, kalau saya punya bisnis tidak mungkin hanya cuma 1-2. Iya. Karena kalau cuma 1-2 hanya cari duit saya nggak mau. Tapi saya bagaimana buat bisnis yang bisa bermanfaat banyak orang. Atau kalau saya bikin Laziza dengan cabang banyak, sebenarnya tujuannya adalah memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat. Memberikan satu semacam solusi pemerintah dalam hal masalah ketenagakerjaan, gitu ya, peluang kerja dan sebagainya. Nah, kalau membangun sistem, membangun bisnis ini supaya bisa banyak, harus butuh IT. Iya. Gitu kan ya. Jadi mulai awal saya sudah berpikir gimana merancang. Kalau orang masih terima kasirnya pasti pakai manual, pakai tulis tangan, atau kasir kisi, pasti saya yakinkan ini tidak bisa berkembang cepat. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana mempercepat ini? Saya harus bisa meyakinkan investor. Investor kan taunya gimana laporan keuanganmu, Iya, betul. bagaimana presentasimu. Iya. Yang dimana dengan presentasi, aku yakin bahwa kalau aku investasi ke kamu, ini pasti akan berhasil. Iya. Berarti saya harus juga punya tim yang bisa menyajikan laporan keuangan setransparan mungkin, gitu kan ya, agar investor saya percaya. Sebenarnya pengalaman ini sudah saya dapatkan pada saat saya pernah menjual bisnis pulsa saya itu ke Pak Dahlan Iskan. Pengalaman itu, jadi pernah saat itu saya kan kantor saya di Grapena saat itu, jadi timnya Pak Dahlan Iskan kok tertarik dengan bisnisnya pulsa kita, akhirnya membeli perusahaan. Dan itu dari saya membuat satu laporan keuangan, membuat bisnis plan, ini proyeknya seperti apa. Kemudian mereka melakukan due diligence, mengamati semua, oh sama persis, akhirnya padahal mau membeli. Nah, pengalaman itu membuat saya akhirnya dengan mudah membangun bisnis ini, cabangnya banyak, karena banyak orang yang akhirnya bisa kita yakinkan, perspektifnya bisnis seperti ini, kalau Anda investasi seperti kita, ya kita akan bangunkan dengan standarisasi seperti ini. Otomatis kalau saya ada bicara masalah laporan keuangan ini, harus saya bangun sistem, harus ada suatu semacam IT, perangkat-perangkat IT yang saya gunakan untuk meyakinkan atau membuat laporan ini jadi cepat. Jadi whole package ya Pak ya? Betul. Jadi seperti itu. Nah, yang kemarin di Pendiwitun, kita juga sudah merancang sebenarnya visi operasional gimana untuk mengawalnya dan sebagainya. Dan kemarin ya selama 6 bulan dengan ada tim yang membackup kita itu, kita juga sudah memakai robot proses automation RPA. Jadi mulai dari kasir depan penjualan sampai purchasing sampai financial sampai terjadi laporan keuangannya itu sudah menggunakan robot. Otomatis ya? Otomatis semua. Okay. Karena selama dulu kita janji ke investor tanggal 5, tanggal 10 sulit untuk bisa kita penuhi karena masih membutuhkan bantuan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sekarang dengan robot ini ya meminimalisasi masalah kesalahan-kesalahan juga gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan itu langsung kelihatan. Terus yang penting lagi adalah bisa menganalisa data-data bisnis kita dalam tim itu. Jadi setiap hari saya sudah dapat laporan dari tim saya, dari DP, tim DP, oh ini analisa seperti ini. Nah, teman-teman bisa melakukan itu karena ada robot ini. Jadi bisa untuk analisa pengambilan keputusan bisnis. Yang itu di dunia UMKM masih belum banyak. Betul. Makanya kemarin waktu kita juga mengajukan proposal ke salah satu founding pendana dan sebagainya, mereka melihat bahwa Laziza ini berbeda dengan yang lainnya. Pada saat diminta legalitas kita semua siap, diminta business plan kita siap, dimintai presentasi kita cepat karena data-data itu tersaji dengan cepat. Tim saya sudah mampu melakukan seperti itu. Support sistemnya sudah siap. Siap. Nah, masalah sekarang di pandemi ini. Bukannya kemarin kita dari itu sudah mau mentargetkan 100%, malah banyak yang saya kemarin kita tutup sementara gara-gara ini. Otomatis ini jadi nggak efisien. Nah, bila kalau kita menemu solusi dengan Capiting ini, nah sekarang bergerak lagi ya. Jadi sekarang bergerak. Dulu yang kita merumahkan kalian, sekarang kita menerima lowongan kerja baru lagi. Alhamdulillah ya, Pak Yuda. Terus kemudian kemarin kita bisa menyajikan lagi salah satu investor. Dan mereka mau mendanai kita lagi
karena sudah punya konsep baru ini. Betul, betul. Jadi justru di pandemi ini ibaratnya kami sekarang harus curi start. Iya. Yang lainnya mungkin masih bingung berpikir bagaimana survei bertahan. Ya. Nah, Laziza alhamdulillah dengan konsep baru ini sekarang berpikir Ayo waktunya lari gitu ya. lari. Oke. Saya sebenarnya teringat dengan istilahnya Insinyur Ciputra. Iya. Pada saat dulu kena Krismon, Iya. yang lainnya bingung, dia mampu untuk curi startnya. Jadi strategi-strategi ini yang coba mau kita adopsi. Moga-moga ya, ini ikhtiar sebenarnya. Iya. Ya ikhtiar yang kelihatannya sih kita lihat ya sudah memperlihatkan suatu progres lah, jadi seperti itu. Oke. Dengan sekian banyak cabang yang sudah ada, menurut Pak Yuda apa sih yang membuat Pak Yuda itu sampai di titik sekarang ini? Ya sebenarnya saya lihat kalau saya kemarin baca sedikit Ya. kadang kalau saya kasih motivasi ke teman-teman kita ini kalau seperti Elon Musk ya. Jadi sebenarnya Laziza ini karena memang awalnya saya dulu itu kan betul-betul tidak punya background di bidang kuliner. Artinya sistemnya juga belum paham, jadi masih mencari-cari. Jadi ya sebenarnya kita kemarin tahun 2019 sudah mulai rebound ya, sudah bagus. Tapi kemudian 2020 kena godaan lagi pandemi ini. Tapi insya Allah 2020 sudah kita akan rebound lagi. Jadi insya Allah ya kalau saya kan cuma begini, memang bisnis itu akan dihitung dari 1, 5, 10. Jadi 1 tahun awal kalau kita bisa lolos itu ada tahapan pertama yang lalu bisnis kita sudah cukup bagus gitu ya. Tahap kedua ada 5 tahun kedua ya, dan tahap kedua ada 5 tahun. Nanti berikutnya ada 10 ya. Atau kalau sebenarnya sudah kalau kita sudah melewati umur 10 tahun bisa dikatakan kita sebenarnya sudah lumayan aman ya. Sebenarnya kita sudah melewati 1 tahun awal. Dan sekarang kita mau menuju di yang tahap kedua 5 tahun ini. Jadi 5 tahun ini yang betul-betul pertaruhan cukup keras kita. Artinya kalau kita kuat ya kita akan bisa menuju 10 tahun atau mungkin kita habis di sini. Jadi sebenarnya kalau saya taruh teman-teman, ayo ini umur kita sudah 5 tahun. Ya ini memang masa-masa kritis dan kok kritisnya ditambah lagi ada pandemi ini. Tapi saya yakin kalau kita bisa melewati masa pandemi ini, insya Allah 10 tahun ke depan atau 20 itu sudah mudah sekali kita lewati. Karena saya yakin memang tidak banyak orang mampu melewati masa pandemi ini. Ini betul-betul kalau di bisnis itu ujian yang paling berat. Ya. Mampu beradaptasi juga, berinovasi. Karena sebenarnya yang kita pikirkan tidak hanya sekedar bicara masalah omset, tidak hanya bisa masalah efisiensi, tapi juga masalah cash flow. Dan cash flow itu katanya masalah kita punya aset atau tidak. Kalau punya aset pun, belum tentu bisa meyakinkan bank. Betul. Gitu. Jadi belum tentu kita punya aset bisa bank itu kan. Karena paybacknya bagaimana? Betul. Gitu ya. Anda punya rumah harga 5M, tapi kamu nggak punya usaha, nggak punya bisnis plan yang bagus, bank juga nggak mau. Betul. Nah kemarin alhamdulillah kok Laziza ini kita nggak punya aset, tapi kita punya suatu semacam bisnis plan yang kita tawarkan kepada para founding, dan alhamdulillah kok mereka masih bisa, padahal kita nggak kesini nggak apa, tapi mau mendanai Laziza. Jadi bisnis plan yang integrated semuanya dan konsisten Betul. itu yang membuat Pak Yuda dan juga bisnisnya bisa bertahan sampai saat ini. Betul. Luar biasa. Jadi seperti itu. Siapa sih Pak sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan hidup Bapak, dalam perjalanan bisnis Bapak sampai sekarang? Ya sebenarnya kan begini, saya dulu itu dalam men-setting ya, keluarga saya itu sebenarnya family banget lah ya. Jadi ya punya keluarga, anak dan sebagainya, mereka nggak usah perlu repot-repot, aku yang tanggung jawab. Tapi pada saat tahun 2002 saya kena krisis, kena masalah itu, kena tipu itu akhirnya merubah. Akhirnya saya men-setting, istri saya juga harus terlibat. Dari jualan kue, akhirnya membantu saya di bisnis saya. Dan akhirnya dia yang akhirnya terus Sosok yang menemani Bapak dari bawah sampai sekarang bisa ke titik sukses seperti saat ini ya Pak? Ya, betul. Jadi saya bilang, selama kamu masih bisa mensupport saya, meyakinkan saya, insya Allah saya bisa berhasil. Dulu aku saya jatuh, dia bilang, saya yakin kamu bisa berhasil, dan aku pasti akan support kamu. Iya. Itu
yang apa selama yang saya, jadi bisa kalau dia lemes saya lemes ya. Memang seperti yang dikatakan banyak orang ya Pak ya, di balik orang yang sukses itu ada istri yang mendukung di belakang, dan itu benar. Wah, luar biasa. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada istri Bapak? Ya mungkin ya, saya ini kan orangnya keras itu ya. Jadi kadang saya tuh sering membedakan antara ini dia sebagai istri saya, sebagai karyawan atau istilah tim saya. Yeah. Bukan karyawan, tim saya, karena dia duduk sebagai direksi juga di sini. Itu kadang kita jadi sering apa miss gitu ya, sering beda pendapat. Di rumah itu jadi urusan rumah, jadi urusan kantor. Sebenarnya kita tahu bahwa itu nggak bagus gitu ya, tapi alhamdulillah dia masih mau sabar, mau bertahan gitu ya. Sebenarnya dia sudah sebenarnya nggak kuat kalau lihat tabiat saya, karena saya kalau sudah bicara urusan kantor saya tuh nggak pilih kasih gitu ya. Saya nggak melihat istri saya, tapi saya melihat ada dia dengan tim saya. Kalau ada nggak pasal beres ya dia pasti yang kena semprot duluan gitu kan. Jadi kita sering terjadi misi situ. Ya. Tapi alhamdulillah ya dia masih terus mendukung, support saya. Ya sudah berapa kali ngajukan resign. Terus aku tak resign dengan gini. Saya bilang kalau terus gimana ini? Saya nggak bisa apa membangun ini sendiri. Saya bilang gitu. Karena kamu ya selama ini yang mampu meyakinkan saya melakukan ini semua. Gitu. Kamu yang bisa mengerti apa ide saya ini. Saya bilang gitu. Tapi yang penting ya bahwa jadi kita ambil 24 jam full itu mesti bersama-sama, jadi kayak itu misalnya ya juga untungnya di situ gitu kan ya. Jadi saya juga support di situ, jadi kita mikir terus, kadang di apa sampai istirahat di rumah aja masih mikir gitu ya, apa ini gitu kan ya. Tapi bisa dia, tapi itu tadi ya saya juga ya kalau saya apa yang saya katakan ya saya juga minta maaf gitu ya sama dia kalau selama ini belum bisa membedakan dia itu sebagai tim dan sebagai istri gitu. Gitu. Jadi kalau saya sini ya saya juga bilang misalnya kalau saya melibatkan orang dekat saya di sini bukan berarti Anda itu nyaman. Justru kalau kamu sebagai orang dekat saya, kamu memberikan contoh yang lebih baik dibandingkan yang lain. Kalau kamu tidak bisa memberikan contoh yang baik, mending jangan di sini, saya bilang gitu. Ya itu pelajaran yang cukup keras yang saya tekankan kepada semua orang-orang dekat saya gitu ya, entah itu istri saya, entah anak saya atau apa, karena semuanya kepemimpinan ataupun bangun bisnis adalah masalah contoh leadership ya. Jadi saya Nabi Muhammad SAW juga mampu menjadi umat ya karena dia punya leadership yang bagus. Jadi kalau saya tegas ya atau saya memberikan contoh ini ya Anda harus juga bisa ngikutin saya gitu. Itu kadang saya juga belum bisa memahami, mungkin dia juga punya keterbatasan. Akhirnya saya juga sering bicara keras atau apa gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi ya moga-moga aja itu dipahami adalah sebagai suatu hal yang untuk mendidik dia juga gitu ya. Kalau untuk membangun bisnis ini kalau kita biasa-biasa aja ya kita nggak akan bisa maju. Bisnis ini keras, persaingannya juga luar biasa. Jadi dibutuhkan ketangguhan. Gitu. Harus bisa berkolaborasi juga ya. Betul. Ya, ini sebagai insight Pak atau bawasan ya untuk pemirsa di rumah ya. Kita bicara lagi soal bisnis, bagaimana membangun bisnis dari awal. Yeah. Kalau menurut Pak Yuda sendiri apa saja sih yang diperlukan, harus disiapkan gitu. Ya kadang-kadang kalau saya mentoring yang saya di komunitas saya itu usaha itu kebanyakan kalau saya pertama kali saya tanyakan adalah apa sih tujuanmu atau visimu. Misalnya kalau kamu bikin usaha-usaha seperti ini, saya tinggal lihat jawabannya aja. Kalau sekedar ya ngisi waktu, sekedar bantu suami, ya saya pada suatu ekspektasi ya sudah cukup gak usah macam-macam, ya. Tapi kalau kamu kepingin besar, mindsetmu besar, ayo aku mau bimbing, aku mau istilahnya support kamu. Otomatis kamu harus siap dengan risiko yang ada, gitu ya. Karena memang sesuatu kalau dikerjakan dengan visi yang besar akan jadi besar.
Jadi seperti itu. Kalau sekedar kita hanya iseng-iseng, hanya nunggu waktu, ya hasilnya ya biasa-biasa aja. Jadi kemauan kuat dulu ya. Ya, jadi yang diantarkan dari niatannya tadi, visi atau tujuanmu apa gitu. Jadi kadang ada juga saya punya teman yang dia sebagai istri, aku nggak mau kamu saja yang kesini, tapi ajak suamimu. Kamu harus sama persepsi dengan suami. Nanti khawatir kalau kamu sudah ngajakan kayak gini, suamimu nggak dukung, suamimu nggak support, suamimu komplain, gitu kan ya. Jadi seperti itu. Artinya kalau sebagai seorang ibu, ya kalau memang mau bisnis, ya semuanya harus mendukung. Jadi seperti itu. Kalau tidak sejalan, ya sudah jangan ini gitu ya. Jadi percuma nanti kalau diajari macam-macam, tapi akhirnya mentok. Harus tahu dulu tujuannya apa. Ya. Bagaimana kemauannya seperti itu ya. Jadi indikatornya itu harus jelas dulu Jelas, ya. jelas. Itu sebagai Di fondasi untuk pendalamannya di situ dulu. Nah, kalau sudah semua sudah clear niatnya, baru kita ajari hal-hal yang teknisnya. Ya, jadi bisnis ini kamu alasanmu apa memilih ini dan sebagainya. Seperti tadi pertanyaannya kepada kenapa udah milih si Roja Kepiting, harus ada jelas alasannya dan harus berdasarkan data. Iya. Gitu kan ya. Tidak Jadi emosi saja betul. ikut-ikutan. Dulu saya orangnya lebih ke arah ya istilahnya kanan gitu, memikirkannya itu pokoknya jalan dulu gitu. Tapi ya semakin saya pengalaman di sini ya otak kirinya juga harus jalan juga. Jadi harus semuanya berdasarkan harus berdasarkan data. Jadi kayak Oke Pak, terakhir menurut versinya Pak Yuda sendiri, menurut Pak Yuda apa hal yang paling penting dalam bisnis kuliner? rasa. Rasa. Itu saja? Ya. Jadi saya bukan berarti bisnis harus membangun sistem yang bersanda. Anda misalnya punya suatu istilahnya karya, suatu inovasi, dan kemudian memang di situ rasanya oke, Anda mungkin nggak perlu marketing yang kuat, Anda pasti akan didatangi orang. Jadi seperti itu. Kuliner adalah masalah rasa. Iya. Jadi kalau di proses wah istilahnya maknyus yang apa, yang ditonjolkan adalah rasa. Pada saat rasa kita ini biasa-biasa aja, ya meskipun dengan harga yang murah orang juga nggak mau. Betul. Rasanya enak, harganya mahal pun masih dicari. Jadi taste is number one. Ya. Jadi itu menjadi satu. Jadi kalau Anda belum bisa membuat sesuatu yang bisa membuat experience orang ya pada saat awal itu ini, ya jangan bermain di bisnis kuliner. Itu pesan dari pemirsa. Oke, terima kasih Sama-sama. untuk waktunya. Terima kasih sudah sharing bersama dengan saya di sini. Siap. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini juga bisa memberikan banyak sekali inspirasi ya. Siap. Kepada pemirsa. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Vera juga tersedia istilahnya datang ke tempat kami ya segini. Mohon doanya juga ya karena memang Capiting ini menjadi satu ikhtiar kami di era pandemi ini yang terus terang saya juga tidak mudah ya membuat satu konsep baru ya meng-create market yang baru juga ya mungkin menjadi solusi kita bersama semua dan alhamdulillah bisa survive dan bisa growth lagi. Amin. Terima kasih. Sukses ya Pak Yuda. Okay. Baik, demikian pemirsa lembaran inspirasi untuk edisi kali ini. Saya Faria May, kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Salam Surabaya TV. Salam Surabaya TV.